Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kang Zainul, channel pembelajaran fisika. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini Kang Zainul akan menyampaikan materi tentang konsep usaha dan energi. Konsep ini tentu sangat akrab di telinga kita tentang fiksi usaha dan energi. Apakah seperti yang kita bayangkan konsep usaha dan energi seperti dalam kehidupan sehari-hari, atau ada penjelasan yang lain? Mari kita simak penjelasan konsep usaha dan energi berikut. Meraih medali perak di Olimpiade Rio de Janeiro. Perunggu di Beijing, perunggu di London. Tampak tenang, rileks. Fokus kau, yakin. Tenang kau, tenang. Easy. Yang dekat-dekat, baik Vietnam maupun Korea Utara. Ya. Baiklah, mari kita simak konsep usaha dan energi dalam arti fisika. Tentu kalian sudah pernah mendapatkan konsep ini di SMP. Tapi mari kita bahas tentang bagaimana konsep usaha dan energi sebenarnya. Di awal kalian sudah menyaksikan tayangan sebuah video seorang atlet lifter Indonesia yang mendapatkan medali emas di dalam SEA Games, dan seorang tentara yang menarik truk yang sangat besar sehingga bisa bergerak atau mengalami perpindahan. Konsep usaha itu ada beberapa komponen atau besaran yang terkait dengan usaha. Pertama adalah gaya. Jadi usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Jadi usaha itu terjadi ketika dipindahkan dari suatu sistem ke sistem yang lain. Jadi contohnya pada balok ini. Kalau Kang Zainul memiliki balok mula-mula pada posisi awal seperti ini, kemudian ditarik oleh gaya sebesar F. Apabila balok itu mengalami perpindahan sejauh S, maka bisa dikatakan ada usaha yang berlaku pada balok tersebut. Nah, maka secara matematis usaha itu dirumuskan sebagai perkalian antara gaya terhadap perpindahan. Nah, proyeksi gaya yang bekerja seperti ini apabila ada gaya membentuk sudut F terhadap bidang datar atau terhadap perpindahan S sejauh alfa, maka bisa dikatakan besar usahanya menjadi bukan F kali S tetapi F cos alfa kali S, atau dengan kata lain bisa dikatakan F S cos alfa. Ingat, di mana F itu adalah gaya, kemudian S itu adalah perpindahan, sedangkan alfa ini adalah sudut yang dibentuk antara gaya terhadap perpindahan. Jadi alfa adalah sama dengan atau sudut antara F dan S. Itu rumusan secara matematis konsep usaha dan atau seperti ini. Nah, sebelum kita ke bentuk hubungan usaha dan energi,
anak-anakku tentu masih ingat tentang konsep energi. Nah, kita kembali ke sini dulu. Masih ingat pelajaran kalian di SMP tentang konsep energi? Ada energi potensial, energi kinetik, energi listrik. Nah, hubungannya dengan usaha ada dua besaran yang terkait dengan usaha, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Sebelum kita ke sana, sebelum kita ke sini, mari kita saksikan dulu atau Pak Zainul sampaikan tentang contoh persoalan yang ada pada konsep usaha lebih dahulu. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Ada sebuah balok ditarik dengan gaya. Besaran fisis yang terkait adalah gaya. Nah, berapa besar gayanya? Gayanya adalah 100 Newton. Kemudian yang kedua yang diketahui adalah theta atau sudut yang dibentuk antara gaya dan perpindahan. Sedangkan usahanya adalah 1200. Oke. F-nya 100. Kita tulis dulu yang diketahui. Kemudian tetanya adalah 37 derajat. Nah, ingat rumus matematisnya adalah apa? Karena membentuk sudut, nah seperti ini, maka harus dicari dulu berapa komponen yang arahnya mendatar. Nah, F, kemudian cos theta mestinya, atau alfa sama saja ya. Nah, sedangkan yang ke atas itu adalah F sin theta. Nah, ini kalau kita gambar secara komplit dulu komponen-komponen gaya yang bekerja pada benda itu. Masih ingat pelajaran hukum Newton? Nah, setiap itu maka kita harus menggambar komponen gayanya. Kalau sudah, maka W sama dengan F. Ingat, cos theta kali S. Nah, karena yang dipakai adalah yang sejajar dengan perpindahan. Tinggal kita masukkan angkanya. W-nya 1200, gayanya 100 Newton, kemudian cos 37. Nah, mestinya ingat dengan sudut istimewa, nilai cos 37 itu adalah ingat ya, berapa? 0,8 kali S. Kemudian kita selesaikan matematisnya. Oke, tinggal kita coret saja. Ingat, salah satu tip mengerjakan fisika itu jangan dihitung lebih dahulu. Barangkali ada yang bisa dirasionalkan atau disederhanakan seperti tadi ya. Tinggal kita coret-coret saja angka nolnya. Jadi S-nya berapa? 120 dibagi 8. Jadi mengalami perpindahan berapa? Oh, balok mengalami perpindahan sejauh 15 meter. Demikian anak-anakku contoh soal pada kesempatan hari ini. Sampai di sini penjelasan Pak Zainul. Saya harap kalian bisa memahami. Demikian anak-anakku sekalian, video pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah belajar tentang usaha dan energi. Pak Zainul ingatkan, jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.